Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 19-22289 dari Program Studi Administrasi Publik Eksekutif 3. Pada video ini, saya akan memaparkan materi tentang perubahan sosial, dimulai dari pengertian, bentuk-bentuk, dan dampaknya. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tak bisa kita hindari. Perubahan sosial adalah perubahan yang terfokus pada aspek kultural atau budaya, aspek struktural atau struktur masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Berikut dampak-dampak dari perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu yang terbagi dari perubahan secara lambat atau evolusi dan perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan secara lambat atau evolusi, perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat memakan waktu yang cukup lama dan tidak disertai kehendak tertentu dari masyarakat. Dalam perubahan tersebut mengikuti kondisi perkembangan masyarakat. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya perubahan sistem mata pencaharian dari buruh ke pertanian. Jenis yang kedua yaitu perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan sosial yang berlangsung cepat karena menyangkut unsur-unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan. Pada perubahan tersebut bisa dikarenakan dan bisa direncanakan dan tidak direncanakan. Dijalankan dengan kekerasan maupun tidak dengan kekerasan. Biasanya pada perubahan cepat diawali dengan ketegangan atau konflik. Contoh revolusi adalah revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Bentuk yang kedua, berdasarkan intensitas, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya, perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya, penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Yang ketiga, berdasarkan penyebab, terbagi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Beberapa sosiolog juga menyebutkan perubahan sosial yang dikehendaki sebagai pembangunan sosial. Contohnya program keluarga berencana. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, perubahan yang terjadi karena bencana alam, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya, sehingga masyarakat perlu beradaptasi dengan lingkungan baru di tempat evakuasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari perubahan sosial. Dampak yang ditimbulkan terbagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia, contohnya komputer, internet, dan smartphone. Yang kedua, munculnya nilai dan norma yang disesuaikan dengan zaman, dengan perubahan yang dinamis atau norma dan nilai yang lama yang sudah tidak relevan dapat diperbaharui menjadi norma dan nilai baru yang lebih relevan untuk diterapkan. Misalnya di masa kini sudah ada pedoman menghubungi guru atau dosen melalui pesan singkat. Zaman dulu pedoman ini tidak ada karena aplikasi pesan singkat masih sangat terbatas. Kemudian munculnya lembaga atau institusi baru. Contoh institusi yang muncul akibat perubahan sosial adalah
International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang melindungi hak-hak buruh. Yang kedua, dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak negatifnya yaitu perubahan yang terlalu cepat yang dapat menimbulkan anomi. Anomi adalah keadaan di mana nilai lama sudah tidak digunakan lagi dan nilai yang baru belum terbentuk sehingga masyarakat kehilangan nilai untuk dijadikan pedoman. Yang kedua adalah kemunduran moral. Contoh dari perubahan sosial yang menunjukkan kemunduran moral adalah banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan perpecahan. Salah satu contoh dari konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir merupakan teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkit listrik. Apabila digunakan untuk berperang, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat berbahaya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.